Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi di podcast Inakraf bareng sama aku Ratu. Jadi buat teman-teman yang hari ini bisa hadir langsung, bisa menyaksikan kita di area Go Digital di main lobby di CCC. Dan kalau yang gak bisa hadir langsung, kita live di Instagram @inakrafmarket. Nah, hari ini aku bawa tamu yang gak kalah keren dari tamu yang kemarin. Pokoknya keren banget deh tamu kali ini tuh. Jadi di sini tuh udah ada Kak Dian dan Kak Dika. Halo Kak. Dari Working Tandem. Kita sebelum ngobrol-ngobrol kita kenalan dulu nih sama mereka. Halo Kak Dian, halo Kak Dika. Halo, salam. Halo, boleh kenalin dulu nih. Kenalkan diri dan dari mana? Iya, kenalin kita Working Tandem, kita brand fashion and lifestyle dari Aceh. Kita datang khusus ke Inakraf Jakarta on Oktober ini untuk mempopulerkan kultur Aceh dengan cara yang lebih fun dan modern. Keren banget kayaknya. Mungkin emang aku yang kurang luas kali ya, tapi kayaknya aku baru nemu juga sih. Ini seunik ini dari Aceh. Kayak ini bener-bener kayak lucu banget. Nih kita mau ngobrol-ngobrol secara lanjut nih. Jadi tadi kan Kak Dika sama Kak Dian bilang ini dari Aceh untuk mempopulerkan budaya Aceh ya, gitu dengan ini kalau kita bisa lihat langsung ya teman-teman, ini banyak banget ilustrasi gemes gitu yang merepresentasikan Aceh gitu. Yeah. Tapi sebelumnya kita boleh tahu nggak sih backstory dari Working Tandem ini apa inspirasi dan sebenarnya visionnya itu untuk apa gitu? Ya, jadi kalau story-nya itu Working Tandem ini tuh dimulai dari aku ketemu Dika. Dika ini teman SMP dulunya di Aceh. Ya, terus kayak kita pulang sama-sama tinggal di kota besar dulu tuh. Aku di Bandung, Dika di Jakarta. Terus pas Covid kita pulang ke Aceh, terus kayak tiba-tiba jadi kita jobless parah gitu. Sih kayak Terus kayak tapi gimana nih gitu ya, kayak kita masih usianya masih produktif, kayak kita harus punya karya gitu ya. Terus kayak Dika ngomong kayak bikin brand yuk gitu kan. Brand apa gitu kan. Brand fashion lah kan, kita sama-sama backgroundnya fashion ya gitu. Aku sekolah fashion di Bandung, Dika sekolah fashion di Jakarta. Oh, Kak Dika di mana fashionnya? Aku di Susan Budi Radio City. Oh, keren banget. Keren banget kalian. Terus kayak aku oke yuk kita ngangkat apa ya, tapi ya gitu kayak Aceh tuh kan udah terkenal banget dengan bordirnya, kasapnya, kerawang gayonya, dan itu tuh emang udah dikemas sangat baik ya sampai hari ini. Senior di bidang di bisnis itu tuh udah sangat luar biasa lah mempresent Aceh dengan itu gitu. Terus kayak kita kan nggak punya ya background di Bostra gitu kan, terus kayak apa ya yang kita bisa bikin untuk tetap mempresent Aceh dengan cara yang dengan cara kita gitu ya. Kayak mereka punya cara mempresent Aceh dengan cara mereka, ya kita punya cara mempresent Aceh dengan cara kita gitu. Kayak ya udah kita ngangkat kultur Aceh tapi yang beda gitu, gimana ya caranya dibikin lebih anak muda gitu, biar biar kayak kalau kita ke luar kota, kalau keluar negeri itu kayak orang tuh aku tahu ini tuh dari Aceh kayak gitu. Ya udah, terus kayak kita ngangkat motif kultur Aceh tapi dibikin ilustrasi gimana gitu. Keren banget. Aku punya beberapa, jadi aku punya saudara yang kebetulan ada di Aceh. Jadi aku punya beberapa kayak tas ala Aceh yang dibordir gitu. Iya betul. Tapi itu emang keren banget kan. Maksudnya itu cocok banget dipakai untuk pergi ke acara-acara gitu. Tapi formal ya. Iya, jadi tapi mungkin itu kan lebih terkenal di kalangan ya seperti yang udah lebih tua dari aku ya. Mungkin kalau aku kan mungkin untuk beberapa okasi yang lebih spesial aja gitu, nggak bisa kayak aku pakai untuk kuliah, mungkin agak wow gitu ya, gitu gitu. Tapi kalau lihat Working Tandem tuh kayak ini bener-bener gaya-gaya generasi Gen Z sih, kayak bener-bener yang ini tas ini kalau dipakai kuliah ini oke banget sih. Maksudnya nggak bahasanya kalau sekarang tuh nggak too much gitu. Benar-benar pas gitu ya. Nah berarti dari semua produk yang sekarang udah dihasilkan Working Tandem,
kalau produk awalnya tuh sebenarnya apa Kak? Sebenarnya kita fashion. Awalnya di fashion sih, karena kita merasa background kita fashion, Iya, kita berusaha ngangkat budaya Aceh itu dari fashion gitu pengennya. Jadi kita bikin ilustrasi digital, Iya, benar. kita sublim di media kain dan kita padukan dan jadikan baju gitu. Oh, tipe bajunya tuh apa Kak? Kita di kemeja sih. Bowling shirt Produk-produk sama awalnya ada shirt Blus untuk cewek dulu pertama kali. untuk cewek Nah, dan untuk cowok. shirtnya itu unisex ya berarti? Unisex Iya. shirtnya. Tapi ada Ada yang Kalau untuk yang cewek, ada yang untuk cowok sih. kalau cewek emang Oke. cuttingannya Emang cewek. cuttingannya girly, kalau yang cowok tuh emang bisa untuk unisex ya, Oke. karena lebih fleksibel lah. Iya, biasanya kalau cowok cewek cuttingannya itu. kan ya gitu-gitu aja ya. Iya. Kalau cewek kan terlalu kelihatan banget ini cewek. Iya. Kalau dipakai cowok kan jadi. Iya. Nah, dari kemeja itu produk setelahnya apa, Kak? Gimana? Dari kemeja, produk setelahnya apa dari Work in Tandem? Produk-produk yang dibuat setelahnya. Oh, Oh, jadi setelah bikin baju tuh kan kita kayak DNA kita tuh kan sebenarnya selain ilustrasi, kita tuh kayak color blocking. ada color blocking gitu. Jadi kita nggak mengaplikasikan ilustrasi di seluruh bagian produknya. Color blocking dan pattern blocking gitu kayak Oke. gitu. Karakternya gitu. Nah, terus kayak tapi seiring berjalannya waktu kita kayak makin tahu ternyata DNA kita tuh adalah di motif gitu yang kita bener-bener. bikin. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan si motif ini cuman untuk baju Iya, gitu. iya, bener, Nah, bener. akhirnya kita nyoba ke tas pertama kali. Nah, ini termasuk tas yang udah best seller banget lah. Iya. Oh ya? Iya. Berarti produk tas yang termasuk yang awal-awal ya? Iya, ini tuh udah sempat diproduce hampir 1.200-an pieces Wah, lah banyak kayak banget. gitu. Karena kemarin tuh kita dapat kayak jackpot banget lah, rezeki Oh, gede, iya? dapat Keren orderan. banget sih. Nah, terus makanya kita nih tetap kita jaga banget produknya kayak best seller gitu. Dan ini juga masih termasuk primadona di Iya. Hilacraft ya. Kelihatan sih. Maksudnya ini tas tuh kayaknya dipakai untuk berbagai macam aktivitas tuh kayak cocok-cocok aja Iya. ya. Iya benar, segala momen masuk. Terus kayak segala usia juga masuk gitu. Ini pakai denim ya kak? Iya, kita pakai Denim, denim. bahan. Jadi denimnya tuh udah karakternya tuh muda. Iya, bener banget. Terus warnanya juga unisex, mau cewek cowok Iya, aman. bener. Dan bentuknya juga kasual banget, Iya, bisa untuk gaya apapun. Dan dia tuh kuat materialnya denim Iya. gitu. Nah ini kan tadi salah satu produk awal Work in Tandem. Ini tuh berarti melalui banyak produksi kan ya. Nah berarti sempat ada trial dan error kan? Oh iya banget sih. Apa sih yang waktu itu yang harus diperbaiki sampai si primadona ini menjadi apa yang dia sekarang ini? Kita kendalanya tuh selama produksi itu terutama di material sih. Oke, Jadi trial dan error itu banyaknya karena ketidakcocokan material. Kadang-kadang pasti. kita printing warnanya udah keluar bagus, materialnya enak, tapi ternyata untuk produksi dia gampang banget defect misalnya gitu. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan banget gitu. bener. Atau ternyata di screen kita kan digital illustration tuh. Iya. Ketika di screen kita lihat warnanya oke, terus ketika kita coba print kok hasil jadi di kainnya kurang Iya, itu ya kalau- gitu. Nah, kita bener-bener. itu kaji lagi apa yang perlu kita ganti gitu-gitu, atau mix and match material gitu-gitu. Ya printing emang common case-nya kayak gitu sih. Common ya. Jadi, case-nya gitu. kalau di laptop kita kayak udah oke, tiba-tiba di printing, aduh kok beda. Iya, atau ada Apalagi, kain-kain yang kelipet gitu. Kita kan kita kan di Indonesia ya yang tropis. Jadi kan suhunya cenderung pengennya tuh Panas. kalau pakai baju kan yang adem Iya, ya. Nah, bener jadi kita tuh berusaha gimana produk printing kita tuh tetap adem gitu. Karena banyak kalau printing mah banyak pemain printing tapi Bener, adem nggak tuh bener. kain gitu misalnya. Nah, itu yang kita Iya. tetap aware sama hal kayak gitu. Apalagi kan aku belajar tekstil, jadi kayak Iya. gimana caranya kita bikin produk tuh ya tetap adem walaupun dia printing gitu, warnanya tetap oke, tapi dia tetap ada kandungan. Iya sih benar-benar. Karena orang kadang kalau udah main printing tuh ngomongin kuantitas juga ya. Jadi banyak-banyak fokus ke motif, dia nggak fokus ke si bahannya. usernya nanti nyaman nggak pakainya. Bener-bener gitu. bener.
Karena untuk ngasilin warna yang bagus sebenarnya karakter kainnya tuh kandungan polyesternya kan harus tinggi tuh. Bahasa awam mungkin kandungan plastik atau bandingannya tuh harus tinggi gitu ya. Nah, itu tuh nggak nyaman. Sementara kain dengan kandungan polyester yang tinggi itu cenderung kalau dipakai tuh nggak nyaman di kulit gitu. Bener. Terlalu artificial. Jadi kita berusaha cari jalan tengah nih yang ngehasilin warna yang bagus, tapi ketika dipakai tetap nyaman untuk pemakainya gitu. Nah itu tuh berapa lama sih Kak? Jadi kan trial dan error, terutama tadi soal printingnya warna nggak cocok dan sebagainya. Itu biasanya berapa lama sampai menemukan formula yang pas gitu? Oh, itu sebenarnya kita tuh mulainya tahun 2022 ya, mulai selling pertama kita tuh di tahun 2022 dan kita inisiasi ketemu Dika tuh tahun 2021. 2021. Oh, agak Itu jadi R&D hampir tuh 1 tahun. R&D Wow, awal banget sih. bangetnya itu hampir 1 tahun untuk kita memutuskan kayak nggak bisa kayak gini lama banget, kita harus mulai selling. Iya benar. Jadi hampir 1 tahun digodok terus kayak gitu. Tapi sampai sekarang kita masih belajar sih. masih belajar banget sih. Nge-explore material gitu-gitu. Tapi justru kan feedback paling pentingnya dari customer kan Iya ya. betul. Kita nggak pernah tahu karena kita belum jualan waktu itu. Makanya 2001 gas jualan, 2022 gas jualan. Kita dapat feedback dari customer yang udah beli baju-bajunya. Terus kayak oke. Nah, kita mulai selain bukan udah dari situ kita mulai juga develop kayak mereka bikin nih produk inilah, gitu, inilah kayak gitu. Oh iya ya. Mulai dengerin apa yang dipengen customer juga sih. Karena kalau kita mengusahakan sendiri gitu kayak jadinya bias juga ya. Menurut kita nggak puas ya karena ya itu menurut kita. Iya gitu. betul. Sedangkan ternyata kita pas udah jual customer suka gitu kan. Jadi memang harus ya keluarin aja dulu gitu ya Kak, baru apapun kesalahan apapun masih bisa dibetulin besok setelahnya gitu. Iya benar. Nah terus sekarang Working Tandem udah ada berapa produk Kak? Produk banyak banget ya SKU-nya. Oh iya? Karena kalau produk fashion lifestyle tuh gitu ya, kayak Iya sih benar. kita kayak ganti, kita pengen ada kesegaran selalu lah gitu, kayak ini termasuk motif yang awal ya, si motif lucu banget ini motif tarian Aceh by the way. Kita kasih nama motifnya Aceh Folk Dance gitu. Jadi itu ada gabungan beberapa tarian unsur-unsurnya Aceh. itu ada motif sedati, penari sedati, Ratu Jaro, terus kayak dihias-hias sama Rapa Igeleng dan Serune Kale gitu. Terus kayak bosen nih, bukan bosen sih, kayak pengen masa di tas-tas si dulu customer kan gitu. kayak pengen ada kesegaran Iya, aku udah punya tuh motif itu gitu, kayak apa dong yang baru ya, udah kita bikin deh motif makanan Aceh nih yang Itu baru. lucu banget sih, aku paling suka yang itu yang makanan. makanan Aceh. Kadang kan orang cuma tahu mie Aceh mulu Iya, kayak bener banget. mie Itu ada makanan apa aja tuh Kak? di sini ada kue sepit, Kue apa? sepit, kue sepit Yang ini nih, kue sepit. Oh, Ada yang di pulut. display itu ya? iya Oh iya. ada Kayak pulut semprong bakar. kalau di Jawa tuh. Ada pulut bakar, bener. ya ada kue boy yang orang selama di Inacraft tuh pokoknya turis-turis tuh pada nyangkainnya ini taiyaki versi Jepang atau bunggopangnya versi Korea. Iya. Jangankan turis, orang Indonesia aja banyak yang taunya Iya sih, iya, ini bunggopang ya. Kayak gitu. Ya kayak ini adalah momen terbaik buat kami kembali kayak mengenalkan pelan-pelan ya Bener. kayak makanan khas kita kayak gitu. Iya, jadi biar orang nggak tahu taunya ya kita juga punya gitu identitas Iya, kita juga sendiri. punya versi Indonesia gitu, bolu ikan. Kenapa gitu. jauh-jauh banget ke Korea? Iya. Gitu. Ini kita punya kue ikan sendiri loh dari Aceh. Iya gitu. Nah terus kayak ini motif kemarin kan pon tuh, ponnya kan sumut Aceh ya, tuan rumahnya ya. Kita bikin lah motif suku-suku besar di Sumatera Utara. Ada suku Mandailing, terus ada Kak Batakaro, nah kayak gitu. Tapi kita baru ini sih yang kalau yang di luar Aceh yang kita ngangkat karena emang kayak hypes-nya lagi vibes-nya pon aja sih gitu. Bener. Tapi kita kayak fokus kita adalah goals kita pengen Angkat budaya ngangkat kultur lewat Aceh, ilustrasi. popping up lagi kultur Aceh. Iya, itu yang paling penting sih emang. Iya. Dan menurut aku itu tersampaikan loh. Apalagi kalau kita visit langsung loh di boothnya di JCC di main lobby ya Kak ya. Di Yacht Tiba-tiba Planner. ada Aceh Booth nomor berapa? Booth nomor berapa Kak? Booth nomor 17 di main lobby. 17 tuh. Kayak
kayak aku udah visit berapa kali itu kayak langsung oh ini makanan Aceh, terus langsung kayak oh ini lucu-lucu banget ilustrasinya, jadi kayak sambil itu bisa narik interest kita dan kita jadi tahu kok oh ini loh budaya Aceh tuh ada ini gitu. Kita niat banget sampai bawa cangkir khusus buat bikin kopi sanger ini gitu. Oh ya, tadi aku belum lihat Iya, loh. dan tiap pagi tuh kita kayak bikin kopi dulu. Itu sampai beneran buka niat booth, sih itu, bikin beneran kopi niat. dulu. kuenya boy, Iya. sepe, dan kita emang display. Jadi orang tuh waktu ke booth kita tuh kayak Apa ini kirain juga Pasti nanya sih, pasti nanya. itu kita jadi edukasi juga di situ. Iya. Itu sih goal kita tuh kayak kita bukan cuman ngejar profit, bohong Iya, ya kalau iya. nggak ngejar profit Iya, ya balik bener-bener. modal dong kudu ya gitu kan. Jadi kayak kita goal kita juga sambil promote Iya. Aceh, popping Bener. up Aceh lagi culture. Menurut aku sih tersampaikan banget, bener loh. Thank you. Kayak aku udah bolak-balik ke sana, pasti nanya Kak. Kayak apa yang di display kayak pasti nanya, dan pasti dengan kita mendengarkan penjelasan kayak oh baru tahu ya ternyata tuh Iya. begini, terus baru kita ngeliat produknya, terus kayak ada stiker juga kan ya tadi aku lihat Iya, ada stiker. yang gemes-gemes gitu itu emang lagi hits banget sih yang kayak gitu-gitu tuh di kalangan kayak Gen Z ya. tuh, Iya. emang lagi itu tas tuh bisa kerincing itu Iya, isinya kita bikin key holder juga, gantungan kayak kunci sambil ditulis kayak pulut bakar ini kan gambarnya mirip otak-otak ya. iya bener-bener Kayak kita tuh udah tahu dari di Aceh tuh kayak pada nih orang pasti bakal nyangkain otak-otak deh. Iya. Ya udah kita tulis ya di key holder ya, bukan otak-otak apalagi pepes gitu. lucu banget lagi. Gitu. Jadi emang sekalian edukasi sih ke ke orang-orang gitu. Keren banget. Selain emang ilustrasinya tuh bener-bener keren, Thank you. pesannya tuh tersampaikan loh Kak, Alhamdulillah. bener-bener tersampaikan. Jadi kalian mending langsung datang hari ini juga, karena hari ini tuh hari terakhir Inakraf. Jam 10 ya kita tutupnya. Iya, jam Jadi 10. mending sebelum jam 10 lah kalian datang, bisa ngobrol langsung sama Kak Dika, Kak Dian tentang working tandem, bisa lihat-lihat langsung ilustrasi yang lucu-lucu banget. Kalau misalkan kalian belum mau untuk beli yang barang-barang besar, kalian bisa beli yang stikernya. Iya. Ada keychain juga. Ada keychainnya juga. Selain itu ada apa lagi kayak kecil-kecilnya? Kalau yang kecil-kecil Ada nih, card holder. Card holder. juga. Tuh banyak banget gak sih, kayak sayang banget kalau kelewatan karena aku jadi pengen beli sih. ya, Sama kita lagi ada kolaborasi juga sama Yagi Natural. Iya bener, kemarin kita udah ngobrol sama Yagi Forest. Yagi Forest, betul. Jadi working tandem ini kerjasama ya sama Iya. Yagi Forest tuh kayak dua-duanya tuh brand-brand hebat banget sih, yang berdampak bener-bener berdampak Iya, banget. Ya, Yagi kan Ada produk produk kolaborasi, bener-bener. personal care-nya dari Aceh. Hmm. Dan kayak dia ngeluarin essential Essential oil, oil. iya bener. Jadi kayak kita collab yuk. Kita kan sama-sama Aceh nih, kayak we present Aceh Iya, juga gitu. iya. Jadi kayak apa ya IO-nya dari Yagi, Iya, pouch Pouch-nya oil-nya dari dari kita. Working Tandem. Motif Keren banget. Aceh juga tentunya. keren banget, 2 in 1. Two in one. Bisa langsung, aku mau langsung abis ini aku visit lagi. Keren banget loh. Jadi dari semua produk-produk ini udah kelihatan banget sih representasinya. Apalagi kalau ngedengerin penjelasan itu langsung kayak oh iya banget, keren banget loh Kak. Makasih loh udah ngobrol-ngobrol, ngasih aku insight. Aku banyak banget dapet insight. Keren banget selama duduk di podcast ini, apalagi ngobrol sama Kak Dika sama Kak Dian tuh banyak banget Oh, insight. makasih. Thank you. Kalau dari Kak Dika sama Kak Dian, mungkin sebelum kita tutup nih ya, Kak Dika sama Kak Dian ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan? Dari kalau tadi kan mungkin lebih banyak ke working tandem itu misinya apa dan lain-lain. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana, terutama yang Gen Z nih ya, yang seumuran aku yang masih belum tahu mau apa dengan dirinya, atau sebenarnya dia punya ide tapi belum tahu harus mulainya kayak gimana. Kira-kira kakak-kakak punya pesan gak sih buat mereka? Pertama-tama aku mau nyampein dulu kayak makasih banget, kita dibikin kaget banget bahwa ternyata banyak banget orang-orang di sini yang mengapresiasi budaya Aceh, walaupun itu bukan budaya sukunya, tapi ngelihat kita merepresent budaya Aceh itu Iya, kayak iya. wah seneng banget gitu-gitu. Nah kalau untuk Gen Z mungkin pesan kita, kalau kita kan selama ini kayak hal-hal yang menyangkut tentang budaya itu kadang-kadang capnya terlihat tua Iya, dan lain-lain benar, kayak gitu. Nah kita bisa berusaha menyuarakan gitu bahwa untuk dekat dengan budaya kita bisa kok tetap terlihat fun, tetap terlihat Iya, oke, kayak gitu-gitu. Kalau dari Kak Dian sendiri? Kalau aku sih ngerasa kayak si Indonesia nih anak-anak mudanya udah
keren banget sih. Mereka udah bisa present kultur Indonesia dengan cara yang menarik. Iya, iya. Udah banyak banget deh pokoknya anak-anak muda yang kreatif. Iya, ha. Mulai dari milenial sampai Gen Z tuh pada kreatif banget mempresent Indonesia. Dan eh, dan kalaupun nanti ada para Gen Z Iya, yang kayak gimana ya, kita juga pengen nih kayak gitu terjun di dunia mengangkat kultur Aceh, kultur Indonesia gitu, kayak ya udah doing ya what you can aja, kayak yang apa yang kamu senengin deh, wah, kayak itu kayak kita kemarin tuh kayak kita mampunya apa Iya, gitu, iya. jangan yang ngelakuin yang kayak yang berat juga gitu, yang ujung-ujungnya kamu capek sendiri, jalan Benar, benar, setahun benar. nggak sustain kayak Iya, gitu. Jadi memang sadarin dulu, cintai dulu budaya kita gitu. Karena pasti generasi yang kuat itu yang cinta budayanya, benar banget, kayak benar gitu. banget. Terus disesuaikan sama passion kita ya, Passionnya kayak. ngikut, kayak Bener, kita bener, bisanya apa ya udah, Iya. coba explore. One day kita bakal ketemu kok, bener. gitu, pelan tapi pasti. Kita juga masih meraba-raba kok. Iya, benar. gitu. Iya sih ya. Gitu. Berproses lah Berproses. ya. Yang penting kita harus berani dulu kan. Iya. Bener. Keren banget gak sih, kayak keren banget. Aku tuh gak bisa berhenti bilang keren banget, apalagi sama Boot Youthpreneur di sini, kayak bener-bener keren banget. Iya, keren banget. Kita tuh kayak kita pertama kali ya ke Inakraf, Iya. jujur Li. Ini show pertama kita di luar Aceh berarti. Oh ya? Iya. Berarti sebelumnya Kita belum pernah keluar Aceh? dari Aceh. Belum, kita tuh belum keluar kandang. Terus kayak kemarin tuh waktu display tuh kayak pada baru loading Iya. loading in ya, kayak pada Iya. belum all out gitu Iya, kan iya, display di Youth Trainer ini ya, kayak apa ini, kayak gitu, kayak kita tuh sangat Tapi emang gitu terpesona sih, Kak. sama karya Iya, itu iya, bukti bahwa anak Indonesia tuh Emang sehebat itu. udah Iya, keren emang sekeren gitu. itu. Tinggal Kreator dari kita sini lebih keren-keren cinta banget sih. lagi dan Iya, bangga iya. lagi Bener dan banget. berusaha untuk present lagi gitu. Bener. Ih, keren Gitu. banget ya, Kak. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau misalkan penasaran sama Working Tandem, ini kesempatan terakhir loh Working Tandem di Jakarta loh. Kalau nggak hari ini kalian harus ke Aceh. Iya, Bener ongkirnya ya? mahal loh. Tuh. Pesawatnya mahal loh guys. Kalian harus ke Aceh. Jadi jauh banget. mending Doain hari ya ini kita bisa display produk kita di Jakarta, Jakarta. gitu. Kayak kemarin Keren banget. alhamdulillah banyak dapet tawaran. Oh ya? Mau nggak Kak taruh di tempat kita gitu, kayak wah alhamdulillah. Itu kita emang tujuan kita pengen gitu sih. Ya, memperluas jaringan juga ya, Kak. Iya, ya? biar turis juga atau orang lokal lain juga kalau pengen nyari produk yang Iya. Indonesia banget ya juga ada Iya, alternatifnya bener. dari Aceh gitu. Iya, keren banget gak sih? Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran, ke Working Tandem di JCC Inakraf di main lobby booth Youthpreneur nomor 17. 17. Bisa langsung ngobrol sama Kak Dian sama Kak Dika, bisa langsung ngeliat ilustrasi dan produk-produk yang lucu-lucu banget yang semuanya merepresentasikan Aceh. Bisa nyobain kuenya juga gak sih, Kak? Apa tuh? Nyobain kuenya juga. Oh, Udah keras kebetulan. Udah keras karena udah 5 hari di seminggu. display. bisa nggak Nanti bisa, kalau guys. kita next year kita ikut Inakraf, kita bawa yang Iya, banyak kita kuenya. akan bawa biar nggak Sip, cuma sip. bisa di Soalnya di banyak display banget untuk yang coba pengen juga. nyobain. Iya. Iya, emang menarik banget loh. Kayak tadi ada anak-anak kecil Jepang, terus orang-orang Jepang tuh kayak Dia mau nyobain. pengen nyobain kata gitu. OMG udah keras, maaf banget ya. Makasih banyak ya sekali lagi Kak Dia sama Makasih Kak banyak Dika. juga. Kita yang Ya, thank seneng you. banget bisa ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman nanti kita balik lagi di Podcraft sama aku Ratu dan ini Kak Dian sama Kak Dika. See you next Podcraft. Yeay.